Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Nusalli wa nusallimu 'alal habibil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas Kodam 3 Siliwangi. Sebelumnya saya minta maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dibandingkan jamaah sebelumnya. Tidak mengurangi kemuliaan di hadapan Allah, ini hanya sekedar untuk terlihat saja. Semoga sholat yang telah kita tunaikan, doa yang telah kita panjatkan, zikir yang telah kita munajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai dan dikabulkan sebagai bagian dari amal saleh yang dinilai baik dan meringankan hisab kita di akhirat kelak. Hari ini kita memulai kajian spesial kita dalam rangkaian kegiatan pengajian rutin yang terjadwal di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Seperti disampaikan, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih kepada jajaran di Kodam 3 Siliwangi. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jajaran di Kodam 3 Siliwangi senantiasa dijaga, dilindungi, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, dimudahkan dalam tugas, seling asah, seling asih, seling asuh, dan tetap mewangi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panglima Kodam hari ini ada giat juga bersamaan, kita doakan giat beliau lancar dan dimudahkan oleh Allah. Spesial bersama kita selalu membersamai kegiatan ta'lim ini ada Bapak Kasdam 3 Siliwangi, Brigadir Jenderal TNI Aminuddin. Ini beliau spesial pakai jas subuh ini, mereknya uah. Mudah-mudahan selalu istiqamah dalam kebaikan. Kita juga ada didampingi Bapak Kapoks Ahli ini, Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Nasrullah. Kita doakan juga beliau senantiasa diberikan kekuatan dan keahlian sesuai dengan amanah yang ditugaskan. Seluruh kabalat dan seluruh keluarga besar Kodam 3 Siliwangi, terima kasih diberikan fasilitas kita untuk mengimplementasikan konsep manunggal bersama rakyat dalam penguatan spiritual. Kalau di Sabta Marga itu nomor 3 ya, setelah kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila, kemudian jadi patriot, baru kesatria sebelum jadi tentara. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Nah, ini implementasi takwa itu bagi kita umat Islam diwujudkan dalam peningkatan ibadah, dan salah satunya dengan mengisi ruhiyah kita, kemudian fikiran kita dan fisik kita dengan pedoman keislaman yang benar dari Al-Quran dan Hadis, wujudnya dalam bentuk pengajian seperti ini. Jamaah sekalian yang saya cintai, pagi ini kita insya Allah akan memulai kajian terukur yang terkurikulum. Karena pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, dulu masih di Masjid Kologdam ya, di Kodiklat itu. Kita sudah sampaikan insya Allah setiap kajian yang sebulan sekali itu sifatnya akan terkurikulum, terukur, dan bersanad, supaya tidak sekedar datang, dengar, dan pulang, tapi nanti satu ada ilmu yang tersanad langsung berujung nanti ke Nabi SAW. Karena di era sekarang sanad itu penting. Imam Muslim itu merumuskan
dirumuskan, diurutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disyarah oleh Imam Nawawi sampai 9 jilid. Di jilid pertamanya itu spesial dibuka dengan kalimat yang sangat jelas, al-isnad minad-din. Ya, belajar ilmu yang informasinya terukur dan tersusun sampai ke Nabi itu menjadi bagian pokok yang penting dari agama, dari keislaman seseorang. Sebab kalau belajarnya keliru, bisa jadi praktek ibadahnya pun akan keliru. Al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Keunggulan dalam Islam itu secara konseptual itu ilmunya terukur. Di Islam tuh keunggulannya setiap ada keterangan tentang ajaran agama, baik itu akidah, ada 4 nih, catat ini ya baik-baik. Akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak. Akidah itu konsepsi keimanan seseorang, pokoknya ada 6, disebut dengan rukun. Bagaimana supaya imannya kuat? Tahu dari mana Tuhan kita Allah? Nah, itu ada ilmunya. Karena itu habis sholat seringkali dipimpin fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran surah ke-47 di ayat ke-19. Maka cepatlah menguatkan keimananmu kepada Allah itu dengan ilmu. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Nah, huruf konjungsi menyambungkan hukum yang harus dilakukan dengan cepat tanpa jeda. Jadi ketika berislam cepat berilmu supaya keislamannya terawat. Kalau tidak ada ilmu nanti dikasih sarung pindah, kasih sembako pindah. Sekarang dikatakan kalimat-kalimat yang masih abstrak, aku mencintaimu, nah hilang akidahnya. Makanya kata Nabi, ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Salah satu sebabnya kurang ilmu. Jadi ayat ini kalau diterjemahkan, maka kalau sudah berislam cepat isi dengan ilmu supaya mantap tauhidnya. La ilaha illallah. Kenal Allah dengan ilmunya. Kalau sudah kenal dengan ilmunya, maka dampak pertama ibadahnya khusyuk karena kenal Allah. Yang kedua, hidupnya mudah karena kenal Allah. Tahu bahwa rizki itu sudah diatur, tahu cara berdoanya, tahu cara memintanya, tahu cara menjalaninya karena kenal Allah. Dan kalau sudah kenal Allah, tidak akan kecewa dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang banyak orang mengatakan beriman tapi belum kenal Allah. Nah, itu ada ilmunya. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah, tentang iman, itu berfungsi mengikat keimanan supaya kuat tertanam dalam qalbu. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang terikat kuat tidak mudah lepas, itu disebut dengan akidah namanya. Karena itu bagian pertama ada yang kita kenal dengan akidah. Khatam akidah, apa buktinya kita kenal Allah? Buktinya beriman apa? Maka ditunjukkan lewat ibadah. Nah, itu yang dimaksud Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, itu syahadat. Fa'budni. Kalau cuma bilang sayang, tidak kelihatan dalam perilakunya, itu tidak akan nampak. Karena itu semua yang bersumber dari perbuatan hati itu mesti dibuktikan lewat perilaku sikap. Sayang, cinta, iman, itu pekerjaan hati. Jadi nggak bisa cuma diucapkan. Ini perempuan yang belum nikah ya, yang belum nikah nih. Kalau ada anak muda mengatakan saya mencintaimu, jangan percaya tuh. Karena cinta itu bahasa hati. Katakan padanya, buktikan cintamu padaku dengan menuliskan namaku dan engkau di BPKB, buku pernikahan kita berdua. Nah, baru benar itu ya. Nah, jadi mesti ada pembuktian. Cinta pada anak, perhatian. Cinta pada istri, ada perhatian, kasih sayang, perlindungan. Sekarang kita mengatakan iman pada Allah. Iman itu di atas cinta. Karena iman itu yakin walaupun ilmu belum datang. Tuh.
Itu di atas cinta, butuh pembuktian. Maka pembuktiannya lewat ibadah. Antara iman akidah dengan ibadah itu nyambung, tidak ada yang terpisah. Ya Allah, kita balik tanya, bagaimana cara membuktikan saya beriman? Ibadahnya bagaimana? Teruskan ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri. Maka buktikan imanmu itu dengan menunaikan solat kepadaku. Karena itu dalam solat kita katakan iyyaka na'budu. Ya, itu deklarasi keimanan kita itu. Iyyaka na'budu itu mahal kalimatnya. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, membuktikan keimanan, ibadah, sekarang aku lakukan. Itu deklarasi yang sangat mahal. Jadi dari iman dibuktikan lewat ibadah. Itulah sebabnya kenapa satu-satunya ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kenapa sholat satu-satunya ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran posisinya langsung setelah iman, dan pembuka penjelas dari Al-Fatihah. Al-Fatihah intisari Al-Quran, dijelaskan dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Saat mulai dijelaskan masuk ke ayat 3, rincian dari ibadah, implementasi akidah yang disebutkan setelah iman, sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas sholat. Kenapa ibadahnya disebut sholat? Artinya secara bahasa doa, tapi katanya akarnya dari kata silah. Ya, silah itu sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Jadi ketika Anda menyatakan beriman, Anda mesti terkoneksi dengan Allah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah, terhubung, itu disebut dengan sholat namanya. Karena itu bagi yang belum terkoneksi setelah sholat, dibimbing oleh Nabi zikir. Zikir itu konektivitas, ingat, nyambung. Ya, itu Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata, kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka cepat koneksikan dirimu dengan Allah. Itu pembuktian iman. Satu-satunya ibadah yang dalam prakteknya ada pengucapan kalimat iman dan penguatan syahadat, itu salat. Karena itu dibuka dengan takbir, sebelum ditutup dengan salam kita kuatkan iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tahiyat, diangkat satu tuh, penunjuk iman, tauhid. Nah, untuk sholat pun, ibadah pun ada ilmunya. Jadi akidah ada ilmunya, ibadah ada ilmunya. Kalau tanpa ilmu, yakin sama Allah, yakin, buktikan sholat. Sholat apa pertama? Subuh. Berapa rakaat? 3. Salah. Oh, jangan dipotong videonya nih. Ini contoh nih. Sekarang musim potongan video nih. Ya, saya sehat begini ngajar disebut hipertensi. Ada video rame itu, hoax itu. Ya. Balik ke sini. Jadi butuh ilmu. Di Islam itu komplit. Semua yang terkait dengan tuntunan ibadahnya, tuntunan akidahnya, itu ada ilmunya dan tersambung sanadnya ke Nabi. Bahkan dalam hal salat, ya, itu kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Kita nggak pernah melihat Nabi dalam hidup, tapi ada orang pernah belajar dari Nabi, diajarkan pada setelahnya, diajarkan pada setelahnya, diajarkan pada setelahnya, sampai diterima oleh kita sekarang. Kitabnya ada, dalilnya ada, keterangannya ada, bukti orangnya ada, bisa dilacak lewat sejarah, biografinya ditemukan, situsnya sampai sekarang masih ditemukan. Cari agama manapun di muka bumi ini yang lengkap sampai ke titik itu, Anda tidak akan temukan kecuali di Islam. Lengkap. Nah, itulah urutannya yang disebut dengan sanad. Jadi antara akidah dengan ibadah nyambung. Bagaimana seseorang itu dipandang sukses dalam ibadahnya? Maka ukurannya di muamalah. Turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Salat. Bagaimana ciri orang salat yang sukses? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu muamalah. Kata Allah, kalau engkau sudah ngaji, paham, akidah sudah benar, praktekkan dalam salat ibadah, buktikan benar salat muamalah. Apa di antara cirinya? Engkau pasti akan berperilaku baik kalau salatmu benar. Sumber buruk itu cuma 2. Kalau ingin cari pengertian, cara cepatnya cari lawannya.
Apa maksudnya malam? Kalau siangnya hilang, lawan malam siang. Apa seseorang itu disebut sebagai yang baik? Bila buruknya tidak ada. Kalau tidak ada buruk, pasti baik. Nah, buruk itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, sifat jelek yang bersumber, maaf ya, dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi kalau sholatnya benar, itu nggak mungkin berkata-kata kotor. Tuh. Nggak mungkin terlibat pornografi, porno aksi, LGBT. Kalau sholatnya benar, Anda bisa kebayang nggak? Belum saya sebutkan, gimana bisa dibayangkan deh? Orang yang paling buruk perilakunya di muka bumi disebut jahiliyah. Zina itu semua jenisnya khatam. Kata-kata jorok itu khatam. Kok bisa dilatih sholat jadi orang paling sopan di muka bumi? Jadi orang paling sayang pada keluarga. Yang tadinya mencela jadi mencinta, yang tadinya memukul jadi merangkul, dilatih sholat. Nah sekarang tanya balik, kok bisa orang sekarang imannya sama, sholatnya rakaatnya sama, Qurannya sama, tapi hasilnya nggak sama? Yang salah apanya? Coba dicek ilmu tentang sholatnya, mungkin itu yang berbeda, sehingga khusyuknya lain. Mungkar, keburukan yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi, menipu, merampok, mencuri, membegal, menyogok. Nah itu ya, itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat, mustahil nih kalau sholatnya benar itu bisa nyuri, itu mustahil. Mustahil ada orang sholat itu bisa nyogok, mustahil. Mustahil ada orang sholat senangnya berselisih, itu mustahil kalau sholatnya benar. Dulu pembegal sholat, begitu sholat itu tobat begalnya, pensiun. Ya, preman tobat itu sudah ada tuh zaman Nabi itu. Ya, itu pensiun jadi ustad. Ibu pernah dengar namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu bu, nama aslinya Jundub bin Junadah, berasal dari kampung Ghifar. Ghifar itu kenapa disebut Ghifar? Karena viral di masa itu, sekampung begal semua pak, sekampung, bayangkan tuh ya. Jadi kalau yang sekarang cuma 1-2 komunitas geng-gengan, kalah sama jahiliyah tuh, jangan bersaing. Ini sekampung begal semua. Pimpinan begalnya namanya Jundub bin Junadah, masuk Islam, diajarin sholat, berubah jadi ustadz, pulang ke Ghifar ngajar, itu sekampung tobat semua. Yang tadinya begal jadi ahli hadis, sekampung tobat, datang ke Madinah, heboh Madinah, dag digdug dag digdug dag digdug. Langkah orang-orang yang berubah dari pembegal menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Untuk memviralkan peristiwa itu, beliau perkenalkan dengan nama kampungnya dibandingkan orangnya. Jadi kalau disebutkan Jundub bin Junadah, tidak banyak orang tahu. Tapi kalau ada Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan jadi anak-anak nama sekarang tuh, yang ibunya nggak tahu kalau nama itu kampung begal. Tapi begini memahaminya, saya dulu pembegal, sekampung begal semua. Saya masuk Islam, saya sholat. Islam, sholat merubah saya jadi orang baik. Itu maksudnya. Makanya kenapa diperkenalkan nama daerah, untuk menginspirasi kita. Rumus cepatnya tambah al di depannya, ujungnya tambah i. Imam Bukhari misalnya itu, namanya Muhammad, bukan Bukhari nama aslinya. Namanya Muhammad, punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim, punya kakek lagi Al-Mughirah, kakek lagi Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan. Sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, diperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya bukan dari Mekah, bukan orang Madinah, saya orang Bukhara, ana al-Bukhari, pakai alif lam ujungnya i, untuk menginspirasi. Islam itu tidak hanya dikhususkan bagi orang Arab. Saya pun yang dari Bukhara, kalau serius Islamnya jadi baik, ilmunya jadi tambah, diikuti oleh orang tua kita. Dari Banten Syekh Nawawi datang ke Mekah sampai jadi mufti, diperkenalkan Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Al-Padangi. Syekh Abdul Somad yang dulu dari Palembang, Al-Palembangi. Syekh Abad Khatib, Al-Minangkabawi. Syekh Mahfud At-Termasi.
ya. Jadi Anda kalau nanti pengen ngikuti itu berangkat langsung ke Mekah dari Kiara Condong, Pak Asep Al Kiara Condongi, nah boleh, terserahlah pokoknya mah gitu ya. Nah itu ada konstruksi ilmunya di Islam itu, nggak sembarangan, jadi butuh ilmu. Nah jadi kalau orang itu beriman mengatakan saya Muslim, bagus, sholat deh. Kalau tidak sholat dipertanyakan, yang tanya Allah, katanya Muslim, kok nggak sholat? Itu nanti jadi obrolan penghuni surga itu ya, saat kembali ke akhirat jadi obrolan penghuni surga. Itu ada orang yang mengklaim muslim kok bisa di neraka katanya, ada yang begitu. Ada lagi yang tidak beriman, tidak punya bekal, ada di situ juga kumpul. Begitu kumpul ditanya masalah kukum fi saqar. Nah itu ada di Quran surah 74 tuh ayat 42 sampai dengan 48. Kok bisa ke neraka itu? Kok bisa? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami nggak sholat dan tidak peduli pada sholat. Nah sholat itu pembuktian iman. Jadi ada orang yang kelak mengaku muslim, ini kalau nggak disebutkan siapa dan kapan, ini menunjukkan perbuatan itu akan terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh yang berbeda, tapi intinya sama. Ada nggak yang sekarang ngaku Islam tapi nggak sholat? Terbukti kan? Kita doakan. Doakan, awas, sepanjang hidup dia masih punya hak menjadi soleh. Cara menilainya begitu, bukan menghujat. Doakan supaya dapat hidayah. Islam itu indah. Nanti yang tiga ini nyambung, iman, akidah, ibadah, pembuktiannya lewat muamalah, sifat hiasannya disebut akhlak. Akhlak memang bagus, tidak pernah korupsi, gitu kan? Tidak pernah nyogok, gak pernah mencuri, ya. Tapi kata-katanya kurang lembut. Jadi imam, woi rapat-rapat tuh, nggak bisa rapat tuh, udah gede masih nggak rapat aja tuh, jenggot aja panjang, rapat enggak, ya kan nggak enak. Perintahnya jelas tapi nggak enak. Nah itu kurang yang keempat, namanya akhlak. Gimana bicara pada orang tua, bagaimana bicara pada senior, bagaimana menyayangi yang junior, bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Itulah bukti kita beriman, beribadah, bermuamalah, dan berakhlak. Al-Quran isinya 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, kurang lebih ada 52.000 kata di dalamnya. Isinya semua menguatkan 4 hal ini dalam kehidupan supaya sukses dunia, sukses akhirat. Dituntunlah isinya, penjelasannya oleh hadis-hadis Nabi, dijelaskan dalam praktek kehidupan supaya tidak bingung. Ayat ini maksudnya apa, prakteknya bagaimana. Ya, oleh karena itu yang paling lengkap berkehidupan memberikan contoh di antara sekian nabi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu baik, ramah, sopan, bagus. Dalam praktek sosial bagus, tapi tidak bisa memberi contoh dalam rumah tangga karena nggak pernah nikah. Tidak bisa jadi contoh dalam hal militer karena nggak pernah terlibat dalam praktek militer. Nabi Muhammad lengkap. Jadi panglima iya, jadi suami iya, jadi anak iya. Coba silahkan dicek. Jadi bapak iya, jadi kakek iya, jadi tetangga iya. Ya, semuanya ada. Karena itu disebut oleh Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada yang bisa dijadikan contoh secara lengkap kecuali sosok yang mulia ini. Quran surah 33 ayat 21. Sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana cara kita mempelajari, mengkaji dan mencontoh itu? Dari mana mulainya? Supaya minimal bisa mendekati orang-orang yang pernah belajar dengan Nabi, kurikulumnya sampai sekarang masih sama, nilainya sama, dan dijamin langsung oleh Allah. Siapapun yang mengikuti petunjuk ini, zaman apapun, dalam keadaan apapun, pasti dia akan sukses dan bahagia. Ini gak cukup dengan amin, Pak Amin sudah ada nih, Kasdam nih. Nah, kita harus mulai. Itu lintas generasi. Jangan Anda katakan zaman Nabi saja, tidak. Semua orang yang ikut pedoman itu di setiap masa sukses. Kalau Anda penuntut ilmu, terhebat di zamannya. Kalau Anda pebisnis, tersukses di masanya, sampai ke tingkat paling tinggi di sifat apapun. Nah, maka para ulama merumuskan, ini ayatnya, ini hadisnya, bikin tema.
Imam Al-Bukhari bikin tema namanya Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kurang lebih disebutkan 7.000 hadis. Cuman karena kepanjangan, nyingkatnya susah, disingkatlah Sahih Al-Bukhari. 97 topik. Topik Badul Wahyi, topik iman, topik ilmu, ada topik niaga, Kitabul Buyu', sampai ke ujungnya diberikan subtopiknya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tinggal Anda keluarkan saja. Anda sebagai apa? Mahasiswa, buka Kitabul Ilmi, keluarkan. Cara ngatur belajar bagaimana? Cepat paham seperti apa? Kapan waktunya membaca? Kapan waktunya mengkaji? Bagaimana supaya tidak cepat lupa? Yang di militer keluarkan lagi, yang di birokrasi keluarkan lagi. Ada semua itu, sampai zikir-zikirnya. Panglima Sudirman itu punya zikir khusus itu. Di gerilya dipakai itu. Coba dikeluarkan tuh satu-satu. Ayatnya, hadisnya. Ayatnya, hadisnya. Ibu berapa lama jadi ibu? Pernah nggak mengeluarkan kajian tentang ayat ibu-ibu? Jangan-jangan ibu jadi ibu tapi isi pengajiannya ayat bapak-bapak. Makanya pulang ke rumah jadi matahari dibandingkan bulan tuh. Bapak ke dia. Ya? Itu lengkap Bu, sampai jadwal harinya ada pengajian ibu-ibu itu, hari Kamis. Seorang perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, enak banget bapak-bapak, belajar hadis gampang, mau haji gampang, kami kajian bagaimana? Kata Nabi, ya tempatkan di tempat si fulan, harinya hari anu kita belajar. Isinya semua tentang ibu-ibu. Pertanyaan ibu-ibu dijawab. Ada ibu-ibu datang bawa anak, Nabi langsung komen, Bu, kalau Nabi komen, ibu langsung like and subscribe. Jangan ikut komen lagi. Ya, kata Nabi, seorang ibu yang merasakan ada beban merawat anaknya 3, kalau benar dirawatnya, ditaati itu karena Allah, maka anak-anak itu akan menjadi hijab bagi ibu itu di hari kiamat dari ancaman neraka. Tiba-tiba datang seorang ibu, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Sebab anak saya 2. Kata Nabi, 2 sama saja. Kalau benar dirawatnya, didekatkan pada Allah, jadi hijab di neraka. Saya tanya pada ibu, pernah nggak dapat hadis itu? Dipraktekkan nggak? Jangan-jangan ditempatkan di sekolah yang tidak kenal Allah. Di sekolahnya tidak ada pelajaran tentang sholat, nggak diajarin ngaji, orang tuanya meninggal nggak bisa nyolatin, dimandikan sama orang lain, didoakan sama orang lain, bingung. Ya, mau nyari yang dampingi susah, gitu kan? Ternyata yang dicari yang baru-baru. Kukira hari Rabu, ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu, ternyata cari yang baru, kan? Pusing tuh 7 keliling, capek. Halo? Nah, mulainya dari mana? Kalau ngaji langsung ke Bukhari, kebanyakan. Kalau di Sahih Muslim banyak juga ribuan. Di Abu Daud 4.800, kan? Maka untuk memudahkan itu para ulama nyusun yang pokok-pokok. Disusunlah kurang lebih jumlahnya 40-an. Ya, ada yang 42, ada yang pas 40, gitu kan? Maka sekitar 40-an bahasa Arab yang disebut al-arba'in. Yang pokok-pokok aja dulu. Kalau yang pokoknya diketahui, dipelajari, belajarnya bersanad, belajarnya benar, yang 4 ini lancar dalam hidup. Kalau dijaga, insya Allah selamat, husnul khotimah sampai meninggal.